Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari episode Balika Padu. Di episode kali ini, saat itu Nando masuk ke dalam dan menemui Niranjan. Ia memang merasa menyesal. Lalu ia memegang tangannya dan memanggilnya ayah. Niranjan saat itu terkejut melihat Nando menangis. Maafkan aku ayah, aku sudah berperilaku tidak baik padamu dan tidak menganggapmu sebagai ayahku. Aku berjanji akan jadi anak yang lebih baik lagi. Lalu semua keluarga bahagia melihat Nando ingin berubah saat itu. Niranjan terharu karena ia dipanggil ayah oleh Nando. Ia sampai meneteskan air mata bahagia. Sudahlah nak, kau jangan menangis. Aku tak menyalahkan dan tak membencimu, ujar Niranjan. Niranjan pun membelai Nando saat itu. Di rumah Sekar, Subadra menghampiri dan berpura-pura baik pada Anandi. Bagaimana kesehatanmu nak? Apakah kau baik-baik saja? Ujar Subadra si nenek tua itu ya sobat. Ya nek, aku baik-baik saja. Lalu Subadra memberinya manisan karena itu baik untuk seorang ibu yang sedang mengandung. Tapi Anandi ragu untuk menerimanya. Anandi takut dan masih trauma dengan apa yang telah dilakukan nenek tua itu sebelumnya, yang mencampuri makanan Anandi dengan obat-obatan. Kenapa Nandi? Apakah kau tak mau memakan manisan pemberianku ini? Biarkan saja nek, mungkin ia masih ragu dengan makanan yang kau berikan. Ia masih takut kau mencaburi obat lagi. Jadi biarkan, jangan paksa Anandi, ujar Sip. Subadra hanya terdiam mendengar Sip bicara. Tapi nak, aku tak mencampuri makanan ini dengan apa-apa. Bila kau tak percaya, aku akan mencicipinya, ujar Subadra. Tapi Sip dan Anandi tetap takut dan tak percaya padanya saat itu. Sudahlah nek, biarkan Anandi untuk beristirahat. Kau boleh pergi, ujar Sip. Baiklah, tapi ini manisan kusimpan di kasur. Aku takut Anandi mau mencicipinya. Lalu Subadra pun pergi dan merasa kecewa karena rencananya gagal. Tapi tenang saja, mungkin kali ini aku gagal. Tapi lihat, pasti nanti aku akan berhasil, ujar nenek tua itu. Di rumah, Niranjan telah pulang. Ia ingin beristirahat, lalu Gehna pun menemani Niranjan untuk menjaganya. Sip sedang memandangi dan menjaga Anandi karena ia tengah mengandung. Sip tak mau terjadi apa-apa dengannya dan calon buah hatinya. Lalu saat itu Anandi terbangun. Lalu Sip bertanya, apakah kau perlu sesuatu Anandi? Tidak Sip, aku tak mau apa-apa. Tapi saat itu Anandi tersedak dan batuk. Sip dengan sigap langsung memberinya air minum untuk Anandi. Anandi terharu pada Sip karena Sip menjaganya di sepanjang malam. Aku akan melakukan dan memenuhi kebutuhanmu, apa saja yang kau mau, agar janin dan dirimu sehat juga dan baik-baik di dalam sana. Aku berharap kelak anak kita perempuan, agar wajahnya cantik seperti dirimu. Anandi tersenyum mendengar perkataan Sip. Di pagi hari, Anandi sedang yoga, lalu ia menelpon nenek dan memberitahu kalau ia sedang mengandung. Tapi nenek tak merespon. Nenek malah berkata, tahukah kau Anandi, Nando sekarang sudah berubah.
Ia menerima Niranjan sebagai ayahnya. Anandi sempat terdiam. Oh ya Nek, bagaimana bisa itu terjadi Nek? Nenek menceritakan semuanya. Itulah yang terjadi hingga ia baru menyadari kalau Niranjan memang benar orang baik. Lalu Anandi bicara, pagi ini aku sedang berolahraga Nek, agar janinku dan diriku sehat selalu. Nenek menangis dan baru menyadari perkataan Anandi tadi. Nenek menangis karena Anandi diberikan kebahagiaan yang selama ini ia nantikan. Ya Dewa, terima kasih kau telah memberikan kado terindah untuk cucuku. Tapi aku takut jika umurku tak sampai hingga bayinya lahir nanti. Nek, jangan berkata seperti itu. Aku yakin nenek akan selalu ada bersamaku sampai kapanpun. Di rumah Sekar saat itu keluarga sedang berkumpul untuk makan bersama. Lalu Anop tiba, lalu Anop pun bertanya pada kakek, kenapa Kajan tinggal di sana? Itu akan aku jadikan tempat kantorku. Semua terkejut mendengar perkataan Anop. Sabarlah nak, jika Kajan sudah sembuh, pasti ia akan pergi dari sini, ujar nenek tua itu. Jika Kajan sudah sembuh, kita pindahkan Kajan ke kamar lain, ujar Anop. Karena waktu itu terbuang untuk pergi ke sana kemari untuk bekerja. Anandi terdiam karena seolah-olah ayahnya menjadi beban di rumah ini. Gunakanlah ruang teras depan Anop, bukankah itu sama saja, ujar kakek. Tidak ayah, aku hanya ingin ruangan itu saja. Ia pun kesal. Anandi pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sudahlah Anop, kau jangan terus-terusan menyinggung perasaan Anandi. Ingat, ia sedang mengandung saat ini, ujar sang kakek. Subadra merasa kesal pada kakaknya yang terus membela Anandi saat itu. Di keesokan harinya, Subadra sedang minum. Lalu ia melihat Anandi di dapur. Ia berkata, apa yang sedang kau lakukan Anandi? Tidak Nek, aku hanya membuat bubur untuk ayahku. Ya itu sangat bagus, memang kau harus banyak bergerak agar janinmu berkembang dengan baik. Nenek tua itu berpura-pura baik lagi pada Anandi. Anandi pun lalu melanjutkan memasaknya. Tapi di sana Subadra sedang merencanakan hal jahat pada Anandi. Lalu tiba-tiba, Nyonya, Tuan memanggilmu, ujar hamba pelayan di sana. Anandi pun pergi menemui kakek dan meninggalkan bubur yang sedang ia buat. Subadra pun melangsungkan rencananya ketika Anandi tidak ada. Ia menambahkan banyak lada hitam di bubur itu agar Kajan keracunan. Lalu Subadra pun pergi dari sana. Lalu Anandi kembali dan menyiapkan bubur tersebut untuk ayahnya. Sudahlah nak, kau jangan terlalu lelah. Pergilah beristirahat, biar aku yang akan memberikan bubur ini untuk ayahmu, ujar Minu. Lalu Minu membawakan bubur itu. Subadra bahagia karena rencananya berhasil. Tidak usah repot-repot, kau mengantarkan makanan untukku, ujar Kajan pada Minu. Tidak, aku hanya membawakan ini, tapi yang memasak ini adalah Anandi. Cicipilah, lalu Minu pun pergi. Kajan langsung memakan bubur itu, tapi ia tersedak karena bubur itu terlalu pedas. Minu pun menoleh, ia kaget. Ia menghampiri Kajan dan berkata, minumlah, ujar Minu. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak, aku baik-baik saja, aku hanya tersedak makanan. Kajan tak mengatakan apa-apa agar orang-orang di sana tak selalu direpotkan olehnya. Penyakit Kajan kambuh karena dokter melarang ia memakan makanan pedas. Minu melihat Kajan terus menggaruk lukanya. Biar aku panggilkan dokter untuk mengobatimu. Tidak, itu tidak perlu. Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tapi Minu tak tinggal diam saat itu.
Subadra pun senang karena Kajan kesakitan. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.